Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalin namaku Agung Setiawan. Salam kenal buat seluruh peserta Departemen Popang WinJ yang nanti menyaksikan videonya. Saya akan membawakan materi tentang manajemen kepengawasan koperasi. Terus, mohon maaf ini kameranya untuk merekam videonya saya malam-malam ya, karena beberapa kali tag ulang gitu ya, dan juga sekarang saya menggunakan media Zoom untuk membuat videonya. Sekarang mulai ya, apa namanya materinya. Manajemen kepengawasan koperasi ya. Kenalin juga dulu diri saya sendiri ini adalah seorang aktivis koperasi yang sekarang aktif jadi ketua pengawas koperasi di Indonesia sebagai youth operator, blogger, kopi enthusiast yang punya brand kopi yang namanya @kopi aja dalam itu akun Instagramnya. Jadi brandnya itu @kopi apa? Kopi. Teman-teman bisa lihat-lihat gitu ya. Akunnya baru. Ini juga rintisannya baru sebulan, jadi lagi tahap pengembangan dan banyak apa namanya belum diupdate ke sana. Jadi masih sedikit fitnya. Saya mulai dari mengenal dulu Badan Pengawas Koperasi. Jadi saya mau bahas dulu tentang Badan Pengawas Koperasi itu mulai dari sejarahnya supaya teman-teman yang hadir hari ini atau yang menyaksikan video ini itu bisa paham dari akarnya dulu, cikal bakalnya, dari sejarahnya sampai hari ini, sampai ke bentuk contoh laporannya. Contoh laporannya pun ini contoh laporan sederhana. Jadi, cikal bakal pengawas koperasi pada awalnya ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1998 pada bagian pemeriksaan, yaitu pasal 36, di mana koperasi diperiksa oleh beberapa anggota, ditunjuk oleh rapat anggota, dan tidak termasuk dalam golongan pengurus gitu ya. Tugas tanggung jawab orang yang memeriksa ini, ya orang yang memeriksa koperasi ini, itu dilanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 2 dan ayat 3. Di mana pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat 1 tadi itu mengenai hal uang, surat berharga, persediaan, alat-alat perlengkapan, pula mengenai hal kebenaran pembukuan dalam menyelenggarakan perusahaan koperasi. Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya itu dibuat sebuah laporan tertulis yang diumumkan oleh pengurus kepada anggota, dan salinannya ini dikirim kepada pejabat. Pejabat yang dimaksud ini dulu namanya Departemen Koperasi, yang sekarang namanya Kementerian Koperasi. Kalau di provinsi dan kota namanya Dinas Koperasi ya. Kemudian sejarah selanjutnya dari fase perubahan pengawas ini ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965, lalu Nomor 12 Tahun 1997. Di undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan oleh suatu badan yang dinamakan Badan Pemeriksa. Jadi namanya sebelum Badan Pengawas adalah Badan Pemeriksa. Di pasal 16 ayat 1 ayat 2 berbunyi seperti ini, menerangkan bahwa badan pemeriksa adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai wewenang mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan pengurus dan seluruh usaha koperasi serta bertanggung jawab pada rapat anggota. Dalam melaksanakan tugas termaksud dalam ayat 1 tadi, pasal ini, badan pemeriksa mempunyai wewenang meneliti mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, peralatan, kebenaran pembukuan, kebijaksanaan dalam menyelenggarakan usaha koperasi, dan sah tidaknya pemilikan atas penguasaan harta benda koperasi. Nah, seperti itu. Dan di nomor 12 tahun 1997-nya, pada bagian 9, Badan Pemeriksa itu dijelaskan pada pasal 27 ayat 1-2, dan pasal 28 ayat 1-2 itu seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Kemudian jabatan sebagai anggota Badan Pemeriksa ini tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus, yang artinya ini dia harus terstruktur sendiri dan mempunyai keindependensian terhadap pengelolaan koperasi itu. Ya, artinya tidak terafiliasi dengan pengurus. Badan pemeriksa bertugas untuk apa? Satu, melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, jadi lebih luas ya daripada sebelumnya. Kemudian termasuk organisasi, usaha-usaha, dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus. Jadi kebijakan yang dibuat, usaha-usaha yang dijalankan, apa namanya, mulai menjadi aspek yang menjadi pemeriksaan, termasuk berjalannya organisasi gitu ya. Yang kemudian dibuat gitu ya, badan pemeriksa ini membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya tadi dengan tentu memiliki wewenang
wewenang yang jelas. Kalau tadi wewenang itu masih digabung dalam satu ayat, gitu. Sekarang wewenang itu sudah diberikan pasal khusus gitu ya, yang menegaskan bahwa Badan Pemeriksa ini secara landasan sudah punya wewenang gitu ya untuk melakukan hal-hal yang terkait tentang pengawasan pemeriksaan koperasi. Dulu belum pengawasan, namanya masih pemeriksaan koperasi. Di mana Badan Pemeriksa ini berwenang sewaktu-waktu untuk meneliti segala catatan tentang serta seluruh harta kekayaan koperasi dan kebenaran pembukuannya gitu ya, mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari siapapun jika memang dibutuhkan gitu kan. Kemudian Badan Pemeriksa harus merahasiakan hasil-hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga ini artinya di luar dari anggota, pengurus, dan juga tata kehidupan koperasi yang bersifat internal gitu ya. Kalau eksternal itu nggak boleh kayak begitu. Dan Badan Pemeriksa bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Jadi dia bertanggung jawab kepada rapat anggota ya, bukan anggota ya. Tapi secara tidak langsung itu kepada anggota ya, lewat mekanisme yang namanya rapat anggota. Jadi apa sih penjelasannya? Jadi dari penjelasan Undang-Undang tahun 67 ini, pemeriksa atau badan pemeriksa ini merupakan suatu titik penting pada koperasi, sebab koperasi dijalankan dan diawasi sebagai bentuk pengimplementasian pengelolaan yang dijalankan secara baik dan benar atau good cooperative governance. Sebab pengawas memiliki tugas dan wewenang yang diatur secara aturan serta sudah berpayung hukum yang jelas ya, hukumnya udah ada di undang-undang langsung gitu ya. Untuk aturan teknisnya dikembalikan lagi kepada si badan pemeriksa lewat anggaran dasar anggota rumah tangganya, dan itu disempurnakan pada undang-undang yang sekarang masih berlaku ya, sudah 29 tahun, namun belum diganti juga, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, di mana nama badan pemeriksa sudah berganti menjadi Badan Pengawas Koperasi. Dan badan pengawas ini merupakan perangkat organisasi koperasi yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan juga usaha dari koperasi tersebut. Dan badan pengawas ini merupakan sebuah lembaga atau badan struktural organisasi koperasi gitu ya. Jadi dia itu apa namanya, punya bagan sendiri dalam struktural organisasi koperasi ya, di mana pengawas ini dipilih dan dari dan oleh gitu ya, oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Jadi cuma bisa dipilih dalam rapat anggota. Kemudian pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Kemudian persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Nah, ini sudah diperjelas lagi bahwa untuk menjadi badan pengawas ini mempunyai banyak kriteria ya, sehingga kriteria itu ditetapkan dalam anggaran dasar masing-masing koperasi. Jadi apa namanya, untuk pemeriksaan ini secara teknisnya itu diserahkan lagi kepada anggaran dasar daripada koperasi. Di undang-undang hanya mengatur secara umumnya saja. Dan inilah struktur badan pengawas dalam struktur umum koperasi yang berlaku sampai hari ini, di mana rapat anggota ini membelah dua gitu ya, dan memberikan tanggung jawabnya atau mandatnya kepada dua bagan. Bagan yang pertama adalah bagan pengurus yang berwarna hijau, dan yang berwarna kuning adalah badan pengawas. Gitu. Di mana kalau pengurus ini dia bisa di breakdown lagi, memberikan tanggung jawab lagi kepada pengelola atau manajer yang secara profesional mengelola koperasi gitu ya. Kalau pengurus kan per periode itu bisa berganti, namun pengelola dan manajer ini dia bisa tetap selama dia masih kompeten, selama dia masih produktif, selama dia masih memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan koperasi yang baik, maka dia masih bisa yang namanya menjabat, dan dia bisa disebut dengan karyawan koperasi kayak begitu ya. Sementara karyawan koperasi ini bertanggung jawabnya dan diawasi oleh pengurus. Sementara pengurus terhadap kebijakan, terhadap pembuatan arah-arah strategis dari pengembangan usaha, pengembangan keuangan, pengembangan organisasi itu diawasi sama badan pengawas. Jadi tugas dan wewenang badan pengawas koperasi itu sekarang jadi seperti apa sih bentuknya ketika sudah mempunyai struktural yang seperti ini? Maka dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ini bahwa pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang sudah jelas ya. Jadi yang apa namanya, hal kecil apa namanya, pengelolaan itu diawasi, serta kebijakannya juga, kebijakan pengurus terhadap pengelola koperasi kayak gimana. Dan sama seperti sebelumnya itu membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya tadi gitu ya. Kalau sebelumnya adalah
tentang hasil pemeriksaannya. Kalau ini lebih ke pengawasannya. Nah, pengawasannya ini mencakup tentang pemeriksaan juga, kayak begitu. Jadi lebih luas cakupannya. Dengan wewenang seperti meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, atau yang bisa dikatakan bahwa pengawas ini punya wewenang untuk menanyakan setiap pengurus, baik itu dia sebagai ketua umum ataupun di bawahnya ketua umum kalau memang diperlukan, kayak begitu. Dan pengawas ini harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga, ya, di luar koperasi tadi, ya. Kalau di dalam koperasi internal harus diberitahu, yaitu kepada anggota dan juga kepada pengurus sebagai bentuk hasil pengawasannya. Sekarang dari sejarahnya yang cukup panjang, ya, dari 1958 hingga 1992 dan hingga sekarang masih berlaku juga, kita harus melakukan penelaahan terhadap badan pengawas ini, mulai dari seorang orang independen yang dipilih sebagai anggota pemeriksa, kemudian berubah menjadi badan pemeriksa, dan badan pemeriksa pun berubah lagi menjadi suatu badan itu yang namanya badan pengawas koperasi. Itu melakukan beberapa pengejawantahan atau pengerjaan yang cukup rumit gitu, ya, dan cukup berat gitu, ya, tapi dipercayakan dan diamanahkan kepada orang-orang yang pastinya kompeten dalam menjalankan tugasnya ini, yang otomatis juga ini menjadi sebuah guardian gitu, ya, memberi kepercayaan atau trust kepada anggota bahwa pengurus ini bekerja sesuai dengan arah koperasi dan tujuan koperasi, visi misi koperasi yang benar gitu, ya. Penahannya mulai ada 5 poin, ya, yang saya tulis di sini yang teman-teman bisa sama-sama ikutlah juga. Yang pertama adalah bahwa pengawas ini adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, ya. Di mana artinya merupakan audit legal atau peraturan koperasi, audit kinerja, dan juga audit internal laporan keuangan. Ya, itu teman-teman, itu apa yang paling pentingnya dari penelaahan yang pertama, bahwa secara umum itu pengawas itu melakukan hal tersebut dalam poin 1. Kemudian lebih rinci lagi, lebih detail lagi, bahwa pengawas ini meneliti kinerja koperasi melalui catatan dan pembukaan serta informasi yang ada pada koperasi melalui pengurus gitu, ya. Ini merupakan fokus pada KPI, Key Performance Indicator gitu, ya, dalam melakukan audit kinerja yang dilakukan oleh pengurus gitu, ya. Yang pengurus juga akan melaporkan hasil kinerja dari para pengelola atau manajer-manajer dalam usaha-usaha koperasi tersebut. Kemudian mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus. Ya, artinya adalah merupakan cara pelaksanaan teknisnya nih dalam menyajikan hasil laporan pengawasannya. Jadi pengawasannya itu berdasar terhadap keterangan yang dilakukan oleh pengurus juga. Karena pengurus adalah orang yang bersentuhan langsung secara teknis terhadap pengelolaan koperasinya, dan pengawas mengawasi gitu, ya, tidak mempunyai fungsi teknis, dan memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada pengurus yang merupakan penjagaan terhadap martabat koperasi agar koperasi tetap pada visi misi serta tidak keluar jalur, artinya masih lurus-lurus saja sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi tersebut, gitu, ya. Dan yang terakhir adalah membuat laporan tertulis yang dipertanggungjawabkan di rapat anggota tahunan, gitu, ya. Sini kenapa saya sebutkan rapat anggota tahunan, karena biasanya selalu dilakukan di rapat anggota tahunan, jarang diberikan pada rapat anggota yang lain gitu, ya. Rapat anggota yang lain itu bisa saja ada kayak gitu, seperti rapat anggota luar biasa ataupun rapat anggota khusus jika memang dibutuhkan laporan tertulisnya. Yang ini artinya juga merupakan kewajiban atas amanah yang diberikan gitu, ya. Jadi ini adalah penelaan dari poin-poin mengenal badan pengawas itu sendiri. Sekarang saya masuk ke dalam esensi manajemen pengawasan dalam koperasi ini. Yang di sini saya mau kasih insight kepada teman-teman bahwa mengawasi koperasi itu berarti memahami koperasi itu sendiri. Jadi pengawas koperasi itu nggak bisa yang namanya nggak memahami koperasi. Jadi kompetensi yang paling utama dalam menjadi pengawas koperasi adalah memahami koperasinya. Ya, begitu. Memahami tata kelola kehidupan koperasi, memahami tentang hukum yang berlaku pada koperasi, memahami tentang aspek-aspek apa saja yang perlu diawasi. Nanti akan saya jelaskan aspek-aspek apa saja yang perlu diawasi, kayak begitu, ya. Sebelum itu kita masuk kepada fungsinya dulu. Fungsi-fungsi pengawas gitu, ya. Beberapa fungsi yang mesti diimplementasikan dalam menjalani pengawasan untuk para pengawas gitu, dan calon-calon pengawas. Jadi yang pada diklat hari ini
Itu kan development-nya, itu diajarin gimana caranya mengerti tentang pendidikan pengawasan, dan ini adalah salah satu caranya. Dan dari fungsi pengawas yang pertama, yang paling penting juga gitu kan, yang paling urgent itu adalah fungsi budgeting dan check and balance, di mana fungsi ini adalah merupakan fungsi yang menjaga agar koperasi tidak dikelola secara over budgeting, sehingga tidak menghasilkan laba gitu ya. Jadi harus apa namanya, sesuai dengan budget yang ada gitu ya, jangan sampai over gitu ya, sehingga tidak mengalami kerugian gitu ya. Kemudian check and balance di sini yang dimaksud adalah memastikan perencanaan dan pelaksanaan berjalan dengan sesuai. Artinya pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan. Jadi tidak over budgeting, terus juga apa yang direncanakan itu adalah hal yang dilaksanakan. Dan hal yang dilaksanakan berdasarkan dari perencanaan, kayak begitu. Sehingga operasi itu dapat terukur dan juga dapat dilihat perkembangannya. Dan anggota ini juga bisa melihat bahwa ternyata koperasi yang saya danai, koperasi yang saya modeli, koperasi yang saya percaya menjadi salah satu jalan untuk menuju kesejahteraan ini berjalan dengan baik, kayak begitu ya. Karena pengurus ini tidak mengelola uangnya sendiri, tapi mengelola uang yang dihimpun dari seluruh anggota. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi advisor gitu ya, atau fungsi pemberian saran gitu ya, merupakan fungsi sebagai partner kritis dari pengurus itu sendiri gitu ya, dalam menjalankan produk kehidupan koperasi agar menjadi koperasi yang berkembang dan maju. Jadi di sini setelah apa namanya, melihat tugas dan wewenang fungsi ini lahir gitu ya, di mana kalau kita udah tahu hasil pengawasannya kayak gimana, itu kan nggak apa namanya, nggak mungkin dong kita diemin aja hasilnya kayak begitu. Pasti ada analisa yang akhirnya nanti diberikan kepada pengurus berupa saran dan juga rekomendasi. Dan itu nggak menunggu sampai rapat anggota aja, bisa aja pas emang lagi melakukan proses pengawasan, ternyata di tengah jalan ada yang tidak beres, maka harus segera mungkin diselesaikan atau difixkan. Jadi kalau ada luka, buru-buru diobatin, jangan sampai nanti jadi borok kayak begitu ya, ibarat analoginya seperti itu. Gitu. Jadilah mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Kalau udah lama kan susah ngobatinya. Kemudian fungsi penjaga etika dan prinsip. Nah ini fungsi yang secara teknis dan fungsi etikal organisasi gitu ya, adalah dan juga suatu gerakan koperasi juga, di mana fungsi ini adalah sebagai pengingat gitu ya, akan tindakan berlebihan ataupun penjagaan terhadap koperasi agar tidak dikelola semena-mena, sehingga koperasi itu bermartabat gitu ya. Itu bukan bermartabat, tapi bermartabat. Kemudian prinsip-prinsip koperasi dapat dijalankan dengan semestinya, kayak begitu. Jadi pengawas juga bisa bantu mengingatkan terhadap prinsip-prinsip koperasi itu harus dijalankan sesuai dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Dan buat teman-teman pahami bahwa badan pengawas ini merupakan partner kritis pengurus koperasi yang tadi saya bilang, adalah apa maksudnya? Adalah menuju kepada good governance ya, atau tata kelola yang baik, di mana di dalam tata kelola yang baik ini itu harus ada prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan juga fairness, atau bisa disingkat dengan tarif gitu ya, kalau biar gampang ingatnya. Jadi badan pengawas ini saya tekankan lagi adalah partner kritisnya pengurus koperasi dari beberapa fungsi yang tadi yang ada gitu ya. Sehingga jelas kalau dalam teorinya itu ada teori good governance. Dan saya akan jelasin secara teknisnya juga, badan pengawas secara teknis itu apa sih yang perlu dipersiapin dan juga apa sih yang dilakuin gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang sejarah melalui undang-undang yang diberlakukan, terus tugas dan tanggung jawabnya yang berkembang mulai dari apa namanya, beberapa anggota nggak menjadi suatu badan gitu ya, badan pemeriksaan, badan pengawas gitu ya. Dan sekarang sudah harus tahu secara teknisnya kayak gimana, dan di momen ini di departemen ya, manajemen gitu juga harus tahu gitu ya, bahwa ada 3 kunci dalam melakukan pengawasan secara teknis gitu ya, untuk si badan pengawas ini. Di mana pengawas itu tidak mempunyai program kerja, tapi memiliki namanya program pengawasan. Jadi yang paling pertama itu ketika mau melakukan pengawasan, harus yang namanya punya program pengawasan. Program pengawasan itu terdiri dari aspek-aspek yang nanti bakal saya jelasin gitu, dan juga mempunyai apa namanya, dokumen-dokumen sendiri yang menjadi
pengejawantahan dari program tersebut. Misalnya program pengawasan keuangan, pasti nanti ada alat ukur penilaian kesehatan keuangan koperasi, ya kan, nanti ada juga check and balance laporan keuangan kayak begitu, sehingga terjadilah audit internal yang akan memberikan statement bahwa ternyata ini wajar gitu ya, wajar tanpa pengecualian ataupun ada terjadi masalah yang harus diselesaikan gitu. Kemudian ada job description dari badan pengawas. Jadi badan pengawas itu punya job description juga. Sebagai pengawas koperasi secara teknis ini kan memiliki tugas dan tanggung jawab, dan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya ini, pengawas melakukan pembedahan dan atau mengewajibkan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dalam bentuk penjelasan kerja. Ya, penjelasan kerja itu bahasa Indonesia, dan bahasa Inggrisnya adalah job description yang disepakati oleh pengurus dan pengawas sebagai komitmen kerjasama gitu ya, sebuah komitmen kerja gitu ya secara profesional di ranah kerja masing-masing. Jadi disepakati oleh pengurus dan pengawas job description ini. Ya, di raker biasanya ada nih penjelasan tentang job description dari pengawas itu sendiri. Tugas dan wewenangnya, tugas dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya itu seperti apa. Kemudian ada yang namanya pedoman kepengawasan atau ketentuan kepengawasan yang tercantum pada peraturan khusus gitu ya, jika memang ada peraturan khusus gitu ya. Dan di sini adalah merupakan aturan gitu ya, penjelasan dari pedoman kepengawasan atau ketentuan pengawasan ini adalah merupakan aturan yang disepakati oleh pengurus dan pengawas sebagai bentuk pedoman atau ketentuan pengambilan tindakan atas peristiwa atau keadaan tertentu. Jadi kalau tiba-tiba ada kejadian, itu kita mengacu kepada ketentuan pengawasan tadi, bahwa apa sih tindakan yang harus dilakuin ketika A, ketika B, ketika C gitu ya. Ataukah ini pelanggaran yang berat, ringan, ataupun apa namanya sangat berat kayak begitu ya. Jadi pengawas itu punya ketentuan-ketentuan sendiri, dan ini ketentuan ini disepakati oleh pengurus dan pengawas kayak begitu. Dan itu disepakati biasanya di apa namanya rapat koordinasi antara pengurus dan pengawas terkait pedoman-pedoman tersebut. Dan pedoman-pedoman tersebut juga menjadi sebuah acuan laporan yang akan dilampirkan bahwa begini loh tata cara yang kita atau ketentuan ataupun pedoman yang dilakukan pengawas dalam melakukan pengawasannya gitu ya, pada rapat anggota atau kepada anggota ya. Dan setelah kita tahu secara teknisnya itu seperti apa, kita akan melakukan analisisnya kayak begitu. Dan hasil dan laporan pengawasan itu ada beberapa aspek gitu ya yang perlu dilaporkan dalam pengawasan. Di antaranya adalah aspek hukum. Nah, aspek hukum ini yang diawasi itu adalah apa sih? Yang diawasi adalah penggunaan atau penerapan serta kabar tentang ada atau tidaknya dokumen ataupun perubahan pada dokumen tersebut, ya misalnya pada legalitas koperasi seperti badan hukum, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kelengkapan surat-surat izin gitu ya, pajak, dan dokumen terkait legalitas dan hukum yang koperasi miliki. Jika belum punya gitu ya, maka disarankan agar dapat berusaha untuk mengurusinya sehingga koperasi memilikinya. Jadi aspek hukum ini adalah aspek tentang keterikatan hukum yang dijalankan koperasi terhadap apa namanya negara yang berlaku. Ini kan kita negara hukum gitu ya, jadi pasti ada hukum yang harus bersinggungan. Dan begitupun penerapannya terhadap surat-surat ataupun legalitas-legalitas yang tadi, kayak izin itu apakah sudah ada, apakah badan hukumnya diperbarui atau enggak, ketika anggaran dasar ini diperbarui sudah dikabari apa belum perubahannya, anggaran rumah tangga yang berubah itu dikabari juga seperti apa, dan itu diberikan saran dan rekomendasi terhadap penerapannya ataupun penggunaan-penggunaannya. Jangan sampai digunakan yang enggak gitu ya, jangan sampai diterapin yang salah gitu. Kemudian aspek keuangan. Yang diawasi adalah penggunaan dan pengelolaan keuangan dengan apa menilai kesehatan keuangan koperasi serta memberikan statement atau pendapat kepada hasil pengamatannya gitu ya. Dan hasil audit yang dilakukan atas laporan keuangan koperasi ini juga menjadi penting kayak begitu. Memberikan saran dan rekomendasi agar pengurus dapat melakukan evaluasi pada penggunaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi. Jadi aspek keuangan ini apa namanya mencakup seluruh keuangan koperasi, sehingga bisa dikatakan ini adalah audit internalnya koperasi. Dan bisa juga koperasi itu menyewa jasa audit eksternal gitu ya untuk memberikan kepercayaan kepada publik yang dimaksudkan adalah apa? Untuk anggota yang maksudnya calon anggota itu bisa bergabung, mereka tuh
bisa percaya lewat apa? Nah, salah satunya adalah lewat audit eksternal. Sementara kalau yang udah digabung itu lewat audit internal. Artinya badan pengawas ini, pengawas bisa melihat bahwa tidak ada fraud yang dilakukan oleh pengurus ya begitu. Kemudian aspek permodalan, di mana aspek permodalan ini diawasi adalah kondisi ketersediaan modal koperasi, memberikan penilaian dan rasionalisasi atas ketersediaan modal tersebut kayak begitu. Jadi kadang-kadang kan kita melihat permodalan itu kayaknya banyak gitu ya, padahal enggak kayak begitu. Terus kadang-kadang kelihatannya nggak punya modal, ternyata banyak. Nah itu kan menjadi aspek yang perlu diperhatikan supaya bisa dikelola. Kalau ada kelebihan modal berarti usahanya harus digenjot lebih baik. Sementara kalau kekurangan modal berarti anggotanya diberitahu gitu ya bahwa pengurus juga harus mengedukasi anggota bahwa kita kekurangan modal sehingga agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan baik kayak begitu dan diberikanlah rasionalisasinya. Kemudian aspek organisasi di mana aspek organisasi ini yang diawasi adalah pengembangan serta peningkatan organisasi. Hal-hal yang termasuk di dalamnya itu seperti pendidikan anggota, pendidikan pengurus, pendidikan pengawas, terus peningkatan jangkauan organisasi juga termasuk juga peningkatan anggota koperasi. Nah, peningkatan jangkauan organisasi itu bisa saja kerjasama antar koperasi lainnya, gerakan koperasi yang dijalani gitu ya, terus juga jumlah peningkatan anggota koperasi gitu ya, apakah bertambah, apakah berkurang gitu perlu diketahui juga dan diberikan hasil pengawasannya bahwa kalau anggotanya semakin banyak kan artinya modalnya semakin banyak, berarti koperasinya bertumbuh kayak begitu dan manfaatnya semakin banyak kayak begitu. Ataupun ikut suatu dalam gerakan, akhirnya meningkatkan bargaining koperasi menjadi lebih banyak akses networking gitu ya, ataupun juga dalam hal pendidikannya di mana anggota ini teredukasi dengan baik kayak begitu. Pengurusnya mempunyai kompetensi yang cukup dan pengawasnya dapat mengawasi dengan baik terhadap komponen-komponen yang harus diawasi. Dan terakhir ya, analisis dari hasil evaluasi pengawasan itu kayak gimana sih? Setelah semua aspek yang diawasi dibuatkan laporan tertulisnya gitu. Itu sebenarnya analisis dan evaluasi yang dimaksud itu adalah saran dan rekomendasi yang akhirnya diberikan gitu ya kepada pengurus dan juga anggota gitu ya untuk kepentingan evaluasi dan kemajuan koperasi. Dan saran dan rekomendasi ini berdasar atas semua temuan yang direkapitulasi dari laporan yang ada. Sehingga kita bisa lihat masuk di contoh laporan pengawas koperasi. Ini salah satu contoh laporan pengawas koperasi gitu ya, yang saya ambil dari laporan pengawas koperasi CU gitu. CU itu adalah credit union atau koperasi kredit gitu ya, sehati gitu ya, CU sehati kayak begitu. Ini misalnya aspek hukum, teman-teman bisa baca sendiri kayak begitu ya, dimana apa yang diawasi dan juga langsung diberikan saran kayak begitu. Tapi ini laporan umum ya, bukan laporan khusus. Dimana kalau laporan khusus itu adalah laporan yang teman-teman lakuin sekarang di Kopma kayak begitu banyak. Kalau bisa yang namanya laporan pengawas koperasi itu ada instrumennya. Nah, instrumennya itu dibuat oleh pengawas koperasi tersebut. Misalnya instrumen penilaian kesehatan koperasi. Berarti indikator-indikator apa nih yang dipakai buat menilai hal tersebut kayak begitu ya. Itu bisa lebih spesifik lagi. Kalau ini cuma menjelaskan aja secara umumnya gitu ya. Kalau tadi saya jelasin aspek hukum, nah ini contoh aspek hukumnya. Di mana misalnya ada amandemen anggaran dasar yang memperluas wilayah kerja Kopdit saat ini melalui notaris A gitu ya. Terus dilakukan kapan yang telah juga diterima sama pejabat koperasinya. Sarannya apa? Bahwa koperasi ini segera mungkin mampu memperluas wilayah usahanya gitu ya. Karena kemarin telah secara legalitas hukumnya udah kuat gitu ya, udah bisa gitu ya. Terus kemudian B-nya nih bahwa koperasi ini telah menerima surat izin simpan pinjam juga ya dari Kementerian Koperasi, artinya udah punya surat izin juga secara legal hukum gitu kan. Dengan sarannya artinya dengan terbitnya surat izin tersebut simpan pinjam di Kopdit ini harus menjadi motor penggerak simpan pinjam. Nah, kalau di Kopma itu kan bukan simpan pinjam ya, tapi yang namanya Kopma itu koperasi konsumen, di mana lebih berfokus pada penyediaan kebutuhan
akan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kampus gitu ya, dan karena anggotanya adalah mahasiswa dan wajib malah anggota. Nah, itu adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, kayak begitu ditulis dalam anggarannya seperti itu, dan itu artinya apa? Legalitasnya itu dilihat lagi kayak begitu. Dari konsumen ini berarti mereka sudah meluaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan itu udah dijalani apa belum, udah ditersediakan atau belum dalam bentuk usahanya kayak begitu. Jadi kalau belum, oh, ayo dong penuhin nih apa namanya kebutuhan-kebutuhan anggota, jangan sampai anggota itu beli di tempat lain karena anggota sudah modali koperasinya untuk akhirnya koperasinya bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari anggotanya. Yang jelas hubungan antara anggota dengan koperasi itu adalah pemenuhan kebutuhan dan tetap dalam skop bisnis ya, di mana itu di koperasi itu selain apa namanya menyediakan kebutuhan tapi juga berbisnis, dan berbisnis di koperasi itu adalah berbisnis yang wajar di mana uh, nggak mengambil keuntungan sebesar-besarnya tapi mengambil margin sesuai dengan kemampuan dari pada anggotanya, dan anggotanya juga memahami bahwa koperasi itu juga mengambil margin yang nantinya juga keuntungannya akan dibagikan lagi kepada mereka sebagai anggota, bukan dalam bentuk uang aja tapi dalam bentuk pendidikan kayak gini gitu. Itu merupakan dari feedback atas adanya partisipasi mereka sebagai anggota kayak gitu ya. Nah, itu sedikit intermezzonya kayak begitu. Dan misalnya ini adalah aspek keuangan di mana di sini dinilai bahwa dalam capaian kesehatan ada peningkatan skor mulai dari 70,40 menjadi 71,60. Nah, itu angkanya dapat dari mana? Angkanya itu dapat dari instrumen penilaian kesehatan koperasi versi mereka kayak begitu ya. Versi mereka itu kayak gimana? Yaitu dikembangkan sama mereka sendiri kayak begitu ya. Namun ada nggak? Umumnya ada kayak begitu, bisa teman-teman cari tentang apa namanya penilaian kesehatan koperasi itu apa aja. Nah, itu yang perlu di apa namanya dalami kayak begitu, dan ini menurut saya itu kepanjangan gitu ya kalau disuruh hafal ya, itu kan videonya nggak terlalu lama juga kayak begitu. Dan mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di ketemu langsung kalau memungkinkan kayak gitu ya. Kemudian di sini dilihat dari manajemen likuiditas dari skor 3 menjadi 2,4, artinya apa tuh di dalam turun gitu ya. Nah, kalau kayak begini nanti harus ada tindakan seperti apa, itu nanti ada di sarannya. Kemudian temuan berikutnya adalah biaya operasi anggota terhadap partisipasi bruto dari skor 2 menjadi 4, artinya naik. Nah, itu kalau naik itu artinya apa? Itu nanti jelasin kayak begitu. Kemudian partisipasi neto terhadap beban usaha dan perkoperasian skor terhadap skornya itu tetap gitu ya atau nol kayak begitu, perlu mendapat perhatian gitu ya. Nah, dengan caranya seperti ini, simpanan non saham seperti isi kurban belum bisa menarik minat. Nah, itu tuh apa namanya salah satu faktor keuangan yang tadi tuh di peningkatan tadi, mungkin ini masuk ke situ gitu ya. Lima antaranya komunitas saat ini belum memiliki hubungan dengan peternak yang berusia anggota untuk ingin berkurban. Selain itu belum ada kepastian harga hewan kurban di samping komunitas saat ini menjalin hubungan dengan peternak. Nah, eh, ini salah satu upaya dalam apa namanya aspek keuangan untuk mengembangkan produk simpan pinjam gitu ya. Salah satunya adalah simpanan untuk akhirnya berkurban. Nah, nabung di sini kalau misalnya udah sesuai dengan nominalnya, maka si penyimpan ini dapat layanan kurban lewat operasinya tersebut. Terus ada lagi nih saran untuk menarik minat calon penabung simpanan non saham tadi, misalnya ada lagi namanya si Patri, ini memberi jasa 10%, dan akan juga diberikan reward lainnya seperti yang dilakukan oleh bank. Jadi dia juga mengamati perbandingan antara produk yang ada di bank dengan produk yang ada di koperasi, bisa mungkin yang sama apa enggak ya gitu, supaya menarik interestnya si anggota untuk melakukan simpanan di dalam operasi kayak begitu. Yang ini idle money, Kopnisati bisa diperkecil dengan cara mendongkrak pinjaman melalui diversifikasi jasa pinjaman lainnya. Kami sarankan agar jasa pinjaman tersebut untuk ditinjau kembali. Nah, ini pernyataan saran untuk yang ternyata apa namanya simpanan itu berlebih gitu ya. Idle money itu artinya uang yang diam gitu ya, uang yang nggak bergerak gitu ya, atau tidak berputar kayak begitu.
Nah, Kopma UNJ kalau nggak salah juga idamannya cukup besar, cukup tinggi, sehingga perlu disalurkan kepada usaha-usaha produktif yang benar-benar bisa memutar uang anggota. Jadi anggota tuh bayar simpanan itu bukan untuk ditimbun, tapi untuk diputar sebagai usaha. Dan usahanya tuh jangan sampai usaha yang rugi, pasti usaha yang menguntungkan, usaha yang benar-benar punya cash flow yang baik kayak begitu. Sehingga pada akhir tahun uangnya itu bisa menghasilkan laba kayak begitu yang akhirnya dinikmati juga sama pengurus, pengawas dan juga seluruh anggota yang menjadi pemberi modal kepada koperasi tersebut kayak gitu ya. Nah, ini lanjutannya aja gitu ya, khusus anggota yang meminjam di bawah simpanannya atau simpanan sahamnya gitu diharapkan peminjam pasif bisa menjadi aktif gitu ya. Nah, itu untuk mengaktifkan program program gaji dan ini bisa dibaca sendiri sih sebenarnya. Ini aspek permodalan contohnya seperti ini di mana misalnya dia menambahkan simpanannya dia itu ada yang namanya simpanan saham ya. Aku nggak begitu paham model simpanan saham yang dia maksud, tapi di sini mungkin adalah simpanan wajib gitu ya, karena di sini dijelaskan bahwa anggota boleh melunasi simpanan wajib sebanyak 4.670 orang. Nah, Kopma juga kalau nggak salah sering mengalami hal ini, di mana banyak anggota yang nunggak simpanannya, sehingga pelunasan simpanan wajib ini perlu dengan apa namanya edukasi yang lebih apa namanya baik lagi, terus supaya bisa lancar itu mesti ada tindakan yang dilakukan oleh pengurus sehingga kewajiban yang sudah disepakati anggota ketika dia berpaham dan bersepakat dan bersetuju untuk menjadi anggota itu dijalankan kewajibannya selain nanti dia mendapatkan haknya. Jadi nggak adil dong kalau ketika teman-teman anggota hanya mendapatkan haknya aja tapi nggak melaksanakan kewajiban. Nah, itu kan merupakan hal yang perlu diingatkan juga kayak begitu. Nah, di sini ada simpanan non saham. Non saham ini maksudnya adalah non wajib gitu ya. Misalnya ada simpanan khusus. Simpanan khusus ini bisa berupa program atau produk dari simpanan itu sendiri, misalnya Kujang, Simpati dan lain-lain kayak begitu ya. Simpatri dan kawan-kawannya. Nah, itu hanya produknya aja. Nah, sekarang masuk ke aspek organisasi. Aspek organisasi itu kayak gimana sih? Misalnya tentang kepala unit diharapkan menjadi agen perubahan organisasi. Nah, misalnya dalam aspek organisasi ini kan ada struktur. Nah, misalnya dalam struktur itu perlu nggak ada perubahan atau dalam orangnya gitu ya, atau si manusianya sendiri harus melakukan apa, pengembangan apa, development apa. Nah, ini dibahas di aspek organisasi. Ataupun yang B nih, misalnya pengurus perlu membentuk tim yang solid dan komunikasi dan tidak terputus hubungannya pada unit hingga tidak ada apa namanya gap gitu mungkin ya, hingga pada tingkat pengurusan kayak begitu. Dan kemudian ada unit pelayanan di koperasi terutama di bagian pinjaman dibutuhkan metode cepat dan akurat. Nah, mungkin ini salah satu aspek organisasi juga yang perlu dibenahi. Nah, ini langsung masuk ke saran kayak gitu ya. Nah, ketika sudah punya aspek-aspek tadi gitu ya, itu harus ada kesimpulan. Kesimpulannya ini bisa berupa saran dan rekomendasi kayak gitu ya. Nah, ini adalah ringkasannya, ini sarannya kayak begitu ya. Mungkin di sini nggak ada rekomendasi dan akhirnya bisa teman-teman membaca sendiri ya sebenarnya ini. Gitu ya. Nanti mungkin lebih banyak kita bisa berdiskusi. Ini teman-teman bisa pause gitu ya untuk baca dan juga untuk bisa akhirnya mencatat pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan kepada saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya, walaupun sekarang hanya bertemu dengan lewat video dan juga mungkin nanti bisa ketemu lewat Zoom gitu ya. Dadah, see you.